Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Besar Ibu beserta pangkatnya, yang terhormat Ketua BKN beserta anggotanya, yang terhormat Ketua DPD beserta anggotanya, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, kesempatan ini syukur alhamdulillah kita memberikan kesehatan dan kita melaksanakan sholat isya mudah-mudahan kita sampai kepada akhir nanti puasa kita berdoa amin ya rabbal alamin. Ya Ramadhan ya Ramadhan inna ilaihi bil ghufran ya Ramadhan ya Ramadhan inna ilaihi bil ghufran jaga puasa dengan iman insyaallah dapat ketentraman. Jaga puasa dengan sabar, insyaallah palangnya lebar. Amin. Ojo mati sawah kali lebar. Maksudnya sawah itu cuma perumpamaan. Perumpamaan kalau sawahnya lebar otomatis kan kalau kita garap jadi nyawakan. Nah sementara kita ini nggak semua petani. Ya, ada pebisnis, ada pedagang, ada pegawai. Ya. Jadi semuanya itu artinya perumpamaan sawah itu cuma untuk ladang untuk rezeki. Ya. Jadi saya ibaratkan sawah itu adalah satu rezeki. Nah, makanya kalau kita puasa dengan sabar, insya Allah Allah meluaskan rezeki kita. Seperti contoh, sabar kita berangkat dari kota sini, banyak makanan dan minuman, alhamdulillah. Rezeki. Cuman barokah itu kan nggak ujung-ujung teko, ya. Karena barokah itu rezeki itu nggak ujung-ujung teko, harus diusahakan. Ibarat kata harus berjuang dengan doa. Nah inilah kadang-kadang bapak, ibu, orang-orang semuanya ya, yang meremehkan doa. Kerasa orang, bapak ibu meremehkan doa. Ya. Nah doa itu ada sudah dilaksanakan setiap saat, cuma kita kadang-kadang nggak ngerti. Kalau kita sholat, semuanya sholat itu adalah harapan doa, semuanya adalah perlindungan, izin dan manusia semuanya. Asal sholat semua sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu adalah perumpamaan dari sawah. Nah sekarang malam ini saya akan membahas sedikit ya tentang ini kan bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran. Jadi malam ini Al-Quran bulan Ramadan ini dimuliakan, diagungkan, ya, dibaca, ya, dipelajari. Nah di sini ada, ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Khairun nas man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar, mengajar dan mengamalkan Al-Quran. Sudah belum? Ya. Kalau kita katanya kita lapang rezeki luas, ya. Tetapi terencana sholat itu adalah lapangan kita untuk sarana menuju doa kita dikabulkan. Ternyata banyak Al-Quran yang kita remehkan, banyak bacaan sholat kita salah. Ya. Tolong masih ada waktu. Selama masih usia nempel di badan kita masih ada waktu untuk belajar. Ya. Saya menyiapkan waktu malam minggu di Mustaqim, malam Senin di Al-Hidayah, Khotbah malam di rumah. Dari tahun 83 saya nggak pernah ngajar ngaji. Ya. Harapan saya ada, terus ya, buat saya ada ilmu yang teramalkan, buat yang belajar mudah-mudahan ada perbaikan. Tapi orang-orang yang tua-tua ini malas. Alasan itu bocor-bocor, ini kan masih bisa. Belajar itu tidak hanya harus dengan tulis, baca, buku, ya, mendengarkan perbaikan sedikit-sedikit dan ulang. Ya. Ternyata
Sudah hidup sudah sampai umur 60 tahun, bahkan 45, bahkan 70 ya. Murid saya nih yang baru di mustaqim maupun di masjid, ternyata Fatihahnya salah, hampir nangis. Ya, hampir nangis. Artinya selama ini dia baca Fatihah harapannya hidup bisa bahagia, tentang rezekinya murah, ya, pahalanya dapat dari Allah. Ternyata alhamdulillah udah ngalamin. Yang miris lagi ada satu ayat yang paling parah, ya, antara ghairi dan khairi. Di situ adalah ghairi artinya bukan, ya, tapi khairi kebaikan. Ya, baik artinya kalau baca orang baca ghairi maghdubi artinya kebaikan, ya kebaikan. Tapi ghairi bukan. Itu artinya, tetapi maksud dari Fatihah itu bukan itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita minta nikmat dari umat seperti orang-orang yang terdahulu. Seperti Nabi Sulaiman kaya, ya, Nabi Daud kuat dan sebagainya, orang-orang yang sudah. Kita minta seperti itu, gitu kan? Ya. Bukan, nah ini bukan seperti orang yang kamu beri sesat. Dolin itu sesat. Ya. Dolin itu kalimat yang paling diindahkan. Waladdallin, diindahkan. Tapi artinya sesat. Nah kalau orang minta khairi waladolin, ya khairi dan tidak, itu artinya kita minta kebaikan dari Ustaz kan ketemu. Ini pasal yang fatal sekali saya katakan. Tolong, masih ada waktu untuk belajar. Saya nggak ngajarkan yang tinggi-tinggi, harus baca Al-Quran enggak. Yang penting yang dibaca tiap hari dalam ibadah diperbaiki. Kalau ingin hidup kita ada perbaikan. Usia kita sudah berapa? Kita itu. Ya. Ternyata Fatihah kita udah musiknya masih salah. Kapan belajarnya? Gitu loh. Tolong Pak, saya minta. Karena ada penyesalan. Aku bersolat minggu balik tiap hari, ya aku nggak kaya, nggak bahagia. Nah, karena bahagia itu kadangnya dari harta. Kalau ibadah kita dekat dengan Allah, gitu kan, rasanya tenang, gitu kan. Apapun yang kita dapatkan nikmat seperti itu, ya. Ternyata, ya itu maaf nih, ya. Banyak saudara-saudara kita, itu yang saya ketemui, ya, saya temu beberapa ini, ya. Ternyata hampir nangis begitu saya perbaiki. Apa-apa salah. Jadi sudah sekian lama beribadah, Fatihah saya salah semua seperti itu. Akhirnya saya belajar dari huruf dengan huruf, menyebut huruf akal huruf dan takbir. Alhamdulillah satu bulan yang terakhir dia sudah bisa membaca Fatihah. Sekarang belajar terus, ya, ingin membaca Al-Quran sampai bisa membaca Al-Quran seperti itu. Ya. Tolong, bapak masih ada waktu. Kalau kami minta waktu, saya mengorbankan anak saya ngaji, saya isi di sini. Nanti satu malam khusus untuk bapak di sini. Nggak harus baca Al-Quran, Pak, belajar dengan saya. Tolong yang dibaca tiap hari itu kita maksud, ya kita maksud. Sehingga dalam ibadah itu enak, berbaca ini, ya seperti itu. Ya. Nah, kedua, ada orang yang pengen cepat baca Fatihah, yang dikirimkan untuk arwah. Tapi Fatihahnya nggak benar, nyambung nggak? Insya Allah nyambung, tapi nggak 100%. Nah itu kan, Allah nggak pelit Allah, ya tetap dikei, pahala tetap dikei. Cuma kalau kan dikasih sempurnaan, ada sempurna, kurang sempurna, apa? Memang salah semua seperti itu. Tapi niatnya, innamal a'malu, nggak usah khawatir, tetap diterima. Cuma itu kan. Ibarat itu ada nilainya, ada nilai 4, atau 5, atau 8, atau 10, seperti itu. Ya. Nah, baca cepat-cepat itu ada aturannya. Satu contoh, Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak salah. Yang benar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kalau berhenti, ada tuliskan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau masih nafas kita masih ada, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu ada dua kemungkinan. Jadi ya karena buku yang nasta'inu ihdina
Ya, diberikan atau menurut tafsir atau ilmu sorok itu nuh dinas. Jadi ininya dihilangkan, cuma disempurnakan, dituliskan jadi nuh dinas. Ya. Sekarang nuh dinas. Yang jelas apabila kita baca cepat huruf terakhir tulisan harokatnya dibaca. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang Ar-Rahmannya boleh disambung. Itu ya satu pelajaran. Jadi kalau kita baca diputus-putus napasnya satu napas dipakai di waktu. Jadi itu adalah kurang sempurna. Karena salah satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang alhamdulillahi alamin. Alamin dibentak. Siapa yang baca Quran alamin dibentak? Boleh atau dibentak-bentak. Ada yang satu bentak, ada yang panjangnya boleh. Alami. Ini malik ya bikin. Ada kasih dua double. Artinya kok nanti dirubah-rubah. Ya. Boleh dilakukan, boleh bagus. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah itu tolong disemuakan. Jadi insya Allah kalau mau kita tentang doa kita dikabulkan, ya semuanya diikuti sesuai aturannya gitu. Molong masih ada waktu untuk belajar. Jadi kalau kita ingin sempurna sebagai manusia, yang terbaik adalah orang yang belajar, mengajar dan mengamalkan Al-Quran. Karena apa? Dijamin oleh Allah orang yang baca Al-Quran. Al-Fatihah itu, saya nggak usah banyak. Al-Fatihah jangan dulu. Karena Al-Fatihah itu begitu bahasan orang, begini, begitu ya. Al-Fatihah itu pembuka pintu surga ya Fatihah. Ya, salah. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Ya. Nah jadi gini, ya. Jadi di situ adalah kalau kita yakin Al-Quran itu obat, ya, obat. Obat yang paling mujarab adalah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzil minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sengaja kata Allah, aku turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat untuk orang yang mukmin. Kita menyembuhkan. Kita harus percaya bahwa itu obat, gitu loh. Ya. Jadi kalau kita lagi rumah, lagi muat, ambil wudhu, sholat, baca Al-Quran. Ya, nggak usah ragu. Yang bisa baca apa saja. Ya. Nah sekarang Al-Quran, baca Al-Quran, jelas Al-Quran. Nah sekarang kita nggak bisa baca Al-Quran. Alasan, mungkin mata kita, gitu kan? Mungkin karena takut tadi salam, aku nggak pernah baca tajwid, aku salah. Sekarang ada inti dalam Quran itu adalah zikir. Zikir itu juga nggak masuk Pak. Ini namanya zikir itu ada ingat-ingat, mendekatkan diri kepada Allah. Ingat-ingat apa bacaannya? Apa saja yang diantaranya adalah supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Semua banyak zikir itu. Ya. Jadi ngaji bukannya semata-mata baca Al-Quran. Inti dalam Al-Quran juga kita mendekatkan diri kepada Allah. Zikir itu apa bacanya semua yang baik kepada Allah itu kita zikirkan. Nanti kita ingatkan terus kita baca kemanapun kita baca. Suatu contoh, ini maaf, pamer. Saya dari rumah ingin urusan selesai cepat, ya. Dari rumah begitu naik motor, begitu berangkat, apa yang dizikirkan? Cuma jaringan, sepanjangan dari rumah sampai tempat tujuan, di bukit, ya. Sampai sana dicapil. Nomor antrian 3 lok itu habis karena saya datang jam 12. Saya tegak. Nomor antrian 3 loket hampir 45 orang sudah duduk nunggu antri. Semuanya pegang nomor antrian. Saya datang jam 12 sudah kehabisan nomor antrian. Artinya saya hari ini nggak bisa kerja, nggak bisa dilayani. Karena yang antriannya nomor 45, dilayani nomor antriannya habis. Ada petugas keluar. Ada orang yang duduk semua, saya tegak. Ya Pak, Pak, nomor antriannya habis. Oh, mas apa? Bos ini Pak. Sudah tunggu sebentar. Dia keluar. Dia keluar. Entah kemana, ya, entah kemana keluar.
Baik lagi mesin saya. Mana Pak bersama ini? Buka ini, oh ya. Tunggu ya Pak, dibawa masuk. Jadi yang 45 antri berjam-jam mungkin berikan 2 sore, 5 menit punya saya keluar. Itu adalah suatu bukti bahwa saya ingin kerjaan saya selesai, segera dilayani, ternyata terbukti. Cuma satu kuncinya, yakin, ya, yakin, kalimatnya pendek, la ilaha illallah. Saya insya Allah di jalan selamat. Harapan saya selamat dan udah saya sudah pulang. Jadi orang pada nengok semua, apanya ikut gue. Kok teko lagi dilayani, orang antri udah ada jam-jam, 45 orang, saya 10 menit keluar langsung selesai, nggak bayar. Itu adalah suatu bukti bahwa keutamaan atau keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban. Nah, itu satu bukti. Kalau bulan puasa ini katanya bulan barokah, ya. Ini saya alami awal puasa ini juga. Ya. Jadi kalau kita udah belajar Al-Qur'an, kita mengamalkannya, semuanya dapat barokah. Amin ya rabbal alamin. Satu contoh. Hari puasa pertama saya ngeliat ke kebun. Buah-buahan itu udah habis, buahnya udah gak ada. Perhitungannya udah gak ada juga. Dilalah saya datang, blok di bawah pohon durian. Durian itu harus jatuhnya dirawat. Mengapa blok dulu-dulu di depan saya? Seakan-akan diantar ini durian kamu, buat kamu. Saya termenung, ya saya termenung durian ini sudah habis sebenarnya. Hitungannya udah habis. Ya, kok begitu saya datang, jatuh, gila kalau ukurannya adanya di sana. Kan anak saya laporan. Dapat durian di mana situ? Kok bapak nunggu di darat, tapi langsung ke rawa Pak. Nah itu kan itu, artinya mungkin tengah Jawa, dulu depan saya termenung, seakan-akan dikasih ini durian Pak untuk buka puasa. Oh, maaf loh, itu satu bukti. Nah itu barokahnya juga salah satu puasa ya. Kalau kita ikhlas, sabar. Pada hari buka pertama saya hitung buah-buahan datang ke rumah saya 7 macam. Ada durian, rambutan, ada apa namanya duku, sirikaya, apalagi terus buah naga, ya, ada lagi yang antarin, apalagi itu ada. Saya hitung itu, ya, ada 7 macam buah-buahan. Saya alhamdulillah buka pertama itu saya hitung buah-buahan ada 7 macam. Jadi bingung makanya. Hati-hati, ya hati-hati kan, jangan berlebihan seperti itu. Itu adalah suatu barokah, ya barokah dari Allah. Saya katakan tadi sawah itu adalah perumpamaan. Kalau kita buka rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tak disangka-sangka pada hari kita butuhkan datang. Saya hitung ya, pada masa buka pertama itu buahnya ada 7 macam buah yang saya ada di rumah saya. Ada yang ngantarin anak boleh itu ini ada itu seperti itu ya. Itu adalah satu barokah untuk Bapak Ibu sekalian ya. Yakin kita puasa ini dengan iman dan sabar ya. Insya Allah rezeki akan diikuti. Cuma kedepannya saya minta tolong perbaikilah amal ibadah kita. Saya nggak mau mengajarkan yang muluk-muluk, yang dibaca tiap hari perbaiki. Kalau ingin hidup kita sehat dan ingin rezeki kita lebih baik, ya, itu aja. Jadi nggak usah ngotot-ngotot-ngotot-ngotot, nggak usah iri dengan orang yang yang punya rezeki banyak, nggak usah. Kita syukuri aja yang kita dapati, kita perbaiki ibadah kita, insya Allah rezekinya ngikutin. Insya Allah rezeki kita ngikutin seperti itu, ya. Jadi sekali lagi kita ingatkan ya, belajar itu ya saya katakan bukan karena di sekolah saja, juga bahkan buka buku atau buka Al-Quran, datang manggil belajar sharing, tanya-tanya aja gitu kan. Kalau salah gimana salahnya, udah baik ya syukur alhamdulillah seperti itu ya. Tapi kalau kita salah diam-diam aja sampai kapan nggak akan ada perubahan, nah itulah gitu, ya. Nah harapan kita kan hidup di dunia sesuai dengan doa kan, hidup di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Cuma ada kewajiban kita nggak dirasakan apa? Belajarnya ketinggalan. Karena wajib belajar itu dari masih kita dalam ayunan sampai masuk ke kubur, kewajiban belajar masih ada. Ingat ya, masih ada kewajiban belajar. Bukan berarti udah tua belajar, bukan. Belajar, silakan perbaiki lagi ya. Itu ya. Mau Pak?
Mau perbaikan? Perbaikan ya, insya Allah kesehatan, rezeki, ketentraman. Ya. Sekarang itu kan orang-orang ya banyak yang di luar konteksnya rajin ibadah, ya ada aja tuh masalahnya. Bapak kalau di TV kadang-kadang saya geleng kepala, ya ada ini, ada itu, ada kejadian-kejadian. Kenapa? Mereka itu tidak pernah bersyukur, mereka itu tidak dekat dengan Allah, karena tidak mudah mengambil jalan pintas, segalanya dianggapnya segalanya punya dia, segalanya inginnya punya dia. Padahal kalau kita yakin bahwa semuanya adalah karena Allah. Nah itu ya. Jadi sekali lagi itu aja mungkin saya sampaikan ya, bahwa jangan putus asa, ya masih ada waktu untuk belajar. Saya katakan lagi belajar itu bukan harus buka buku, buka Al-Quran, bukan. Kita tanya-tanya, lalu itu kita perbaiki. Itu aja. Sekian terima kasih. Jadi saya sampaikan unjur maqala wa tanjur maqala bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.